Jadi saya sudah tidak putus-putus bagaimana? Suaranya putus-putus, kurang jelas. Iya, saya ulangi kembali. Ini berarti Bapak Sunarno tidak mengetahui ya bahwa KTP Bapak saat ini bermasalah, Pak? Nggak tahu, Bu. Bapak tidak mengetahui, Pak? Tidak tahu, Bu. Iya, apakah benar ini Bapak lahir pada tanggal 3 Agustus tahun 19, Pak? Oh iya betul, Bu. Di sini Bapak masih berdomisili di Bojong RT. Iya, betul. Benar, Pak. Jadi kami pihak kepolisian sudah dipastikan tidak salah menghubungi ya, Pak. Dan memang benar Bapak Sunarno adalah orang yang sedang kami cari saat ini. Jadi begini, Pak, sekarang dengarkan saya baik-baik. Saya akan menjelaskan kasus yang terlibat kepada Bapak ini, Pak. Ya. Iya. Jadi Bapak, sebelum saya menjelaskan kasus yang terlibat kepada Bapak, Bapak bisa mencari tempat yang lebih kondusif. Iya. Itu Bapak saat ini di rumah dengan siapa, Pak? Sendiri, Bu. Oh, sendiri. Istri Bapak emangnya kemana, Pak? Lagi di luar, Bu. Oh, di luar. Iya, baik. Jadi di sini saya lanjutkan ya, Pak. Jadi begini, Pak. Pihak kepolisian Bandung telah menangkap seorang pria bernama Halim Hartono, Pak. Pada tanggal 25 Februari 2025, Pak. Di kediamannya yang beralamat di Jalan Emili Raya ya, dan di Kota Bandung, Jawa Barat, Pak. Bapak tahu domisili tersebut, Pak? Nggak tahu, Bu. Bapak Sunarno tidak mengetahui sama sekali, Pak? Tidak tahu, Bu. Baik, saya lanjut, Pak. Jadi pada saat melakukan penangkapan, Pak, pihak kepolisian Bandung menemukan lebih dari 110 KTP palsu, 50 KTP asli, serta uang tunai sebesar 500 juta rupiah, dan 203 kartu ATM beserta buku rekeningnya. Iya. Jadi, salah satu rekening tersebut adalah rekening Bank Mega yang terdaftar atas nama Bapak, yang digunakan oleh Halim Hartono untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Apakah Bapak benar tidak mengetahui hal tersebut, Pak? Tidak, Bu, tidak tahu, Bu. Bapak Sunarno tidak mengetahuinya, Pak? Tidak. Baik. Jadi di sini apakah Bapak sudah paham terkait kasus yang saya jelaskan kepada Bapak? Ya, mungkin identitas saya digunakan oleh orang lain, Bu, ya? Ya, itu benar, Pak. Jadi di sini saya bisa berikan gambaran kepada Bapak, tetapi Bapak sudah tahu kenapa saya menghubungi Bapak? Kurang tahu, Bu. Iya, jadi di sini saya bisa beri gambaran kepada Bapak. Misalnya di sini ya, Pak. Ini saya beri gambaran kepada Bapak agar Bapak lebih paham terkait kasus yang terlibat kepada Bapak ini, Pak. Ini contoh, Pak. Jadi misalnya di sini Bapak memiliki senjata api legal di mata hukum yang bersertifikat identitas Bapak. Benar saya? Kan saya nggak punya, Bu. Ya, ini misalnya Pak, agar di sini saya bisa berikan gambaran kepada Bapak Sunarno agar Bapak paham. Iya. Kenapa kami pihak kepolisian menghubungi Bapak begitu, Bapak Sunarno? Bapak paham ya, Pak? Iya. Iya, jadi begini Pak. Misalnya ini Bapak memiliki senjata api yang legal di mata hukum, Pak. Iya. Nah, tetapi senjata itu dicuri oleh seseorang untuk melakukan pembunuhan, Pak. Iya. Iya. Jadi setelah pembunuhan itu terjadi, si pencuri itu meninggalkan senjata api tersebut di TKP. Ya. Tidak berselang lama kemudian, pihak kepolisian datang ke TKP. Putus-putus, Bu, suaranya. Suaranya putus-putus lagi. Putus-putus, Pak? Iya. Iya, saya ulangin ya, Pak. Ini Bapak paham. Ini Ibu di mana, Bu? Maaf, Bu. Ini jaringan suara ke Bapak ke saya yang putus-putus, Pak. Kalau Bapak tidak apa-apa ini masalahnya. Suara Bapak sama saya tidak bermasalah. Maksudnya Ibu ini di mana tinggalnya? Oh, saya di perumahan, Pak. Perumahan mana, Bu? Yang berada dekat di Polres, Pak.
Oh, ibu sama ibu siapa, Bu? Iya. Saya Ida Dewianti. Ida Dewianti. Orang nggak kenal, Bu. Iya Pak, benar. Saya di layanan SPKT Pak, begitu. Di mana Jadi di sini tugasnya? saya tugasnya di Polresta Purwakarta. Ya, Iya. Jadi bisa saya lanjut Bapak Sunarno? ya, boleh, Bu. Iya. Jadi begini Pak, untuk suara saya sudah jelas ya Pak? Ya jelas sekarang. Tadi mah putus-putus. Iya, jadi di sini saya akan memberikan gambaran kepada Bapak Sunarno untuk Bapak paham terkait kenapa kami bisa menghubungi Bapak. Untuk kasusnya Bapak sudah paham ya Pak? Ibu ini nomor dari siapa dapatnya, Bu? Baik, untuk identitas Bapak Sunarno ini kami dikirimkan oleh pihak Polrestabes Bandung Bapak Sunarno. Oh, ya. Iya. Jadi bisa saya lanjut Pak? Ini misalnya ya Pak. Misalnya Bapak memiliki senjata api legal yang di mata hukum Pak. Yang bersertifikat identitas Bapak. Lalu ada pencuri yang mencuri senjata api Bapak. Dan untuk dilakukan pembunuhan. Jadi senjata api Bapak itu dicuri untuk melakukan pembunuhan, Pak. Ya. Dan si pencuri itu meninggalkan senjata api tersebut di TKP. Di tempat pembunuhan itu terjadi. Tidak berselang lama kemudian, pihak kepolisian datang ke TKP tersebut. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ketika sudah sampai di TKP, Pak? Kurang tahu, Bu. Iya, begini Bapak Sunarno. Tentunya pihak kepolisian akan mengamankan barang bukti tersebut, yang dimana senjata api tersebut. Dan pihak kepolisian akan menyelidiki siapa pemilik senjata api tersebut. Dan ternyata senjata api tersebut pemiliknya adalah Bapak. Sama halnya Pak, Bapak mengatakan di sini Bapak tidak memiliki kartu Bank Mega, apalagi Bapak tidak tahu domisili di Emili Raya, dan Bapak mengatakan Bapak tidak mengenal Halim Hartono. Benar? Benar Bapak Sunarno? Gimana, Bu? Ya, kan halnya Pak. Untuk contoh yang saya berikan kepada Bapak, sama halnya. Meskipun Bapak mengatakan Bapak tidak pernah hadir ke domisili Emili Raya tersebut, dan Bapak tidak mengenali Halim Hartono, apalagi Bapak mendaftar rekening Bank Mega, tetapi identitas Bapak terdapat di rekening Mega yang digunakan oleh Hartono untuk melakukan tindak pidana pencucian uang ilegal, Pak. Apakah Bapak berhak, Pak, untuk bertanggung jawab atas identitas Bapak? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Karena begini, Pak. Kami di sini perlu menyelidiki Bapak Sunarno terkait identitas Bapak yang digunakan oleh orang lain, Pak. Di mana kami minta Bapak Sunarno untuk kooperatif terhadap identitas Bapak, yang dimana nanti Bapak berikan pernyataan yang benar di jujur. Jadi di sini Bapak bisa kooperatif Pak dengan pihak kami Pak. Kami kurang tahu, Bu. Kami nggak tahu. Iya. Ya. Iya. Di sini intinya Bapak perlu kooperatif kepada pihak kepolisian. Jadi apakah Bapak bersedia mengikuti penyidikan ke Polrestabes Bandung Pak selama 40 hari ke depan? Pendidikan gimana, Bu? Polrestabes Bandung Pak selama 40 hari ke depan. Apakah Bapak bersedia? Pendidikan apa itu, Bu? Penyelidikan Pak. Hah? Yang dimana pihak kepolisian harus menyelidiki apakah Bapak benar-benar bukan pemilik kartu Bank Mega tersebut, atau Bapak Sunarno sendiri
yang menjual rekening atas identitas Bapak sendiri ke Halim Hartono, Pak. Apakah Bapak bersedia, Pak? Saya mah nggak tahu, Bu. Penyelidikannya ke Polrestabes Bandung, Pak. Saya mah nggak kemana-mana. Bapak, iya, begini Pak. Bapak tidak pahamnya itu di mana, Pak? Ya nggak ngerti semuanya, Bu. Untuk kasusnya Bapak ngerti, Pak? Nggak ngerti, Bu. Baru ini dari Ibu aja taunya. Iya. Begini saja, Pak. Saya kasih gambaran ulang ini kepada Bapak. Bapak dari tadi mohon didengar, Pak. Jadi Bapak paham, Pak. Iya, ini saya didengar cuma nggak ngerti maksudnya gimana Ibu tuh. Iya. Jadi begini ya, Pak. Untuk identitas Bapak ini digunakan oleh seseorang untuk melakukan pembukaan rekening bank, Pak. Iya. Jadi rekening tersebut tidak di tempat penampungan dana ilegal, Pak. Dan setelah kami sudah pastikan ini memang benar Bapak Sunarno adalah orang yang kami cari, bagaimana Bapak cara membuktikannya, Pak? Bapak ada atau tidak, Pak, membuka rekening Bank Mega, Pak? Oh, sama nggak punya bank, Bu. Nggak punya rekening bank. Nah, Bapak Sunarno mengatakan Bapak tidak memiliki rekening bank, Pak. Nah, bagaimana Bapak bisa membuktikannya kepada pihak kepolisian, Pak, kalau memang Bapak tidak memiliki kartu bank? Maksudnya Bank Mega itu loh, Bu. Iya, jadi begini, Pak. Apakah Bapak bisa kooperatif, Pak, kepada pihak kami, Pak? Kooperatif itu gimana, Bu, maksudnya, Bu? Kooperatif itu gimana? Maksudnya, Bu, kurang paham, Bu. Iya, Pak. Jadi yang dimana Bapak harus mengikuti penyelidikan oleh pihak Polrestabes Bandung, Pak. Penyelidikan masalah apa ya, Bu, ya? Iya, masalah terkait identitas Bapak yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, Pak. Oh. Bapak paham ya, Pak? Oh, iya. Iya, jadi Bapak bisa kooperatif, Bapak Sunarno? Iya, maksudnya itu kooperatif bagaimana, Bu? Iya, jadi begini, Pak. Di sini apakah Bapak bersedia, Pak, mengikuti penyelidikan ke Polrestabes Bandung selama 40 hari? Sama siapa? Kalaupun Bapak tidak, bagaimana? Sama siapa? Bapak sendiri, Pak. Kalaupun Bapak tidak bersedia, apakah Bapak bisa memberikan alasan yang tepat, Pak, untuk ke Polrestabes Bandung nanti? Alasannya gimana? Apapun alasan pekerjaan. Ya mungkin kan pekerjaan kan banyak, Bu. Ya suka ke sawah, ke kebun, kemana aja gitu. Iya. Iya, keluarga Bapak masih lengkap ya, Pak? Ya kan nanti kan anak istri gimana, dikasih apa kalau nggak kerja? Iya, baik. Kalau memang begitu, pernyataan Bapak, bahwasannya Bapak tidak bisa mengikuti penyelidikan ke Polrestabes Bandung dikarenakan Bapak bekerja untuk menghidupi keluarga Bapak, saya paham, Pak. Jadi di sini, sebelum saya membantu memberikan solusi Bapak untuk mengalihkan panggilan ini ke Polrestabes Bandung, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu, Pak. Iya. Ini Bapak Sunarno, apakah Bapak pernah kehilangan identitas Bapak, Pak? Seperti KTP atau identitas lainnya, Pak? Pernah, Bu, dulu hilang, nggak tahu kemana. Hilang KTP Bapak, kapan itu, Pak? Udah. Bapak bisa menceritakan kronologi ketika Bapak kehilangan KTP atau identitas lain Bapak? Ya lupa, Bu. Lupa, tahu-tahu. Coba Bapak ingat-ingat, Pak. Bapak bisa menceritakan kepada saya, Pak. Udah lupa, udah lama, Bu. Itu identitas KTP atau apa, Pak, yang hilang, Pak? KTP, Bu. KTP Bapak yang hilang? Ya. Kira-kira sudah berapa lama, Pak? Sudah berapa tahun, Pak? Lupa lagi, Bu. Lupa lagi. Intinya Bapak pernah kehilangan KTP. Itu Bapak apakah sudah pernah membuat laporan, Pak, untuk kehilangan KTP tersebut, Pak? Udah, Bu. Sudah Bapak buat yang baru? Sekarang udah bikin lagi, Bu.
saya juga harus perlu tahu, Pak, itu kapan Bapak kehilangannya. Coba Bapak ingat-ingat dulu, Pak. Udah lupa, Bu. Udah lama sih, Bu. Iya, baik. Ya. Jadi begini, Pak. Apakah Bapak Sunarno mengetahui, Pak, bahwa kebocoran data itu bisa terjadi di banyak faktor, Pak? Apalagi Bapak pernah kehilangan KTP, itu ditemukan atau tidak, Pak, untuk KTP-nya, Pak? Tidak, Bu. Tidak ditemukan ya, Pak? Ya. Apakah Bapak pernah berpikir, Pak, dengan Bapak pernah kehilangan KTP dan Bapak itu tidak ditemukan KTP-nya, Bapak bisa terlibat di dalam kasus ini, Pak? Nggak tahu, Bu. Bapak tidak pernah berpikir, Pak, seperti itu, Pak? Ya, belum, Bu. Belum ke sana. Berarti di sini Bapak kalau menjaga identitas Pak ke depannya lebih baik berhati-hati, Pak. Karena kejahatan itu bukan terjadi karena niat, Pak. Iya, Bu. Karena adanya kesempatan kelalaian kita sendiri, karena kelalaian kita sendiri. Bapak paham ya, Pak? Iya, Bu. Jadi di sini memang benar ya, Pak, bahwa kartu Bank Mega tersebut bukan milik Bapak. Baik, kalau memang Bapak benar-benar bukan pemilik kartu Bank Mega tersebut, maka Bapak harus kooperatif, Pak, kepada tim penyidik Polrestabes Bandung selama 72 jam ke depan untuk menemukan bukti kalau memang Bapak tidak terlibat di dalam kasus ini. Ya, Bapak Sunarno? Iya, Bu. Iya, yang dimana saya akan membantu Bapak untuk mengalihkan panggilan ini ke tim penyidik di sana. Dan Bapak bisa memberikan pernyataan Bapak ke tim penyidik di sana. Kenapa Bapak tidak bisa hadir untuk mengikuti penyelidikan di Polrestabes Bandung? Dikarenakan Bapak sedang bekerja ya, Pak? Iya. Iya, Bapak sudah tahu kan, Pak, apa yang harus Bapak katakan kepada tim penyidik di sana? Bapak sudah tahu, Bapak Sunarno? Soalnya putus-putus lagi nih. Kenapa? Suaranya putus-putus. Ini nggak ada ini. Suara Bapak bagus-bagus aja soalnya, Pak, di sini, Pak. Ini bagaimana suara saya? Bapak sudah tahu kan, Pak, apa yang harus Bapak katakan kepada tim penyidik di sana? Halo? Halo? Iya. Iya. Suara saya sudah jelas ya, Pak? Ya. Halo, Bu. Iya. Jadi Bapak sudah bisa memberikan pernyataan itu kepada tim penyidik di Polrestabes Bandung, Pak? Bapak sudah tahu kan apa yang perlu Bapak katakan? Gimana, Bu? Iya, yang dimana nanti Bapak katakan kenapa Bapak tidak bisa hadir mengikuti penyelidikan ke Polrestabes Bandung. Dikarenakan Bapak sedang bekerja dan harus membiayai keluarga besar Bapak. Iya. Iya, jadi di sini saya akan memberikan dasar laporan Bapak dan Bapak harus mencatat nomor kasus yang saya akan berikan kepada Bapak. Nanti itu dasar laporannya Bapak berikan kepada tim penyidik di sana, Pak. Atau Bapak hafal aja, 5218, Pak. Gimana, Bu? 5218. Nanti itu akan ditanyakan kepada tim penyidik di sana untuk nomor kasus. Iya. Bisa Bapak ingat? 5218, Pak. Iya. 5218. Iya. Coba Bapak sebut, Pak. Tadi berapa tadi sih? 5281. 18, Pak. Oh, ya. 52 5218. 18. Iya, jadi untuk panggilan ini saya akan mengalihkan ke tim penyidik di sana. Jadi jangan Bapak matikan terlebih dahulu. Tunggu panggilan ini tersambung, nanti Bapak memberikan pernyataan tersebut kepada tim penyidik di sana, Pak. Bapak paham ya, Bapak Sunarno? Terus suaranya, gimana sih? Iya. Putus lagi. Nanti untuk suara ini sudah